Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabatku generasi Z yang Allah rahmati. Coba buka media sosial kalian dalam hitungan detik. Kalian bisa melihat konten Ustadz berceramah, lalu bergulir ke video perayaan Nyepi, kemudian ke vlog teman yang merayakan Imlek. Dunia digital kita adalah miniatur Indonesia, sangat beragam. Namun, di balik kemudahan ini, algoritma media sosial sering menjebak kita dalam ruang gema. Hanya mendengar suara yang sama, lalu mulai percaya bahwa di luar kelompok kita, semua orang salah. Tantangan kita hari ini, bagaimana menjadi muslim yang baik sekaligus warga negara yang baik di Indonesia yang plural. Pertama, toleransi aktif bukan sekedar pasif. Selama ini kita sering salah paham tentang toleransi. Banyak yang mengartikannya sekedar membiarkan orang lain berbeda. Itu toleransi pasif dan tidak cukup. Islam mengajarkan toleransi aktif, bergerak, berdialog, dan bekerja sama. Lihatlah Piagam Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membiarkan suku Yahudi, tetapi membangun perjanjian kerjasama yang jelas, saling melindungi, dan mempertahankan kota yang bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kata li'arafu berarti saling mengenal, bukan sekedar tahu nama, tetapi memahami budaya, pemikiran, dan tradisi, lalu menekankan titik temu untuk bekerja sama dalam kebaikan. Kedua, memahami maqasid syariah dan konsep darurat. Dalam beragama, kita perlu memahami prioritas. Ulama merumuskan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks bangsa, menjaga keutuhan NKRI, keagamaan, dan perdamaian termasuk dalam menjaga jiwa dan harta. Penting untuk memahami konsep darurat. Dalam kondisi tertentu, sesuatu yang dilarang dapat diperbolehkan demi kemaslahatan yang lebih besar. Kita mungkin berbeda pendapat tentang ucapan Selamat Hari Raya, tetapi kita sepakat bahwa membiarkan tetangga non-muslim merayakan hari rayanya dengan aman adalah bagian dari menjaga kerukunan. Ketiga, melawan polarisasi dan menjadi jembatan. Media sosial kita begitu mudah dihembuskan isu SARA. Satu video pendek dapat membuat satu kelompok marah pada kelompok lain. Generasi Z memiliki peran strategis menjadi jembatan, bukan bagian dari masalah. Saat isu sensitif muncul, jangan menyebarkan kebencian dan membagikan konten provokasi tanpa klarifikasi. Jadilah penenang dan pengajak dialog. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juru damai yang dikenal dengan gelar Al-Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shananu qaumi 'alal alla ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Bahkan kepada pihak yang kita benci sekalipun, kita diperintahkan untuk berlaku adil. Sahabatku, Indonesia adalah rumah kita bersama. Banyak kamar dengan dekorasi yang berbeda, tetapi berada di bawah satu atap, Pancasila dan NKRI. Menjadi muslim yang baik tidak berarti harus memusuhi mereka yang berbeda keyakinan. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Mari kita membangun toleransi yang aktif. Jadilah perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk bermusuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.